Ranking Bankai itu gampang salah kalau cuma modal nostalgia di arc-arc lama. Padahal di TYBW ngebongkar total hierarki kekuatan di Bleach. Banyak Bankai yang dulunya dianggap biasa aja ternyata levelnya jauh di atas ekspektasi fans. Hari ini gue bakal ulang ranking 10 Bankai terkuat di Bleach. Kali ini benar-benar berdasarkan feat yang ditunjukin di manga dan anime, bukan sekedar tebakan atau bias karakter favorit. Dari yang paling lemah di daftar ini sampai yang bikin Yuhapa sendiri ketar-ketir. Let's go. No Zarashi, Kenpachi Zaraki. Kenpachi selama puluhan volume nggak bisa akses Bankai karena dia bahkan nggak tahu nama Zanpakuto-nya sendiri. Begitu No Zarashi aktif, Eye-Patch penyegel spiritual pressure-nya hancur dan kekuatan mentahnya naik drastis. Bentuknya simpel, nggak ada elemen atau efek khusus, murni peningkatan kekuatan fisik dan spiritual pressure. Itu sebabnya walau brutal, No Zarashi masuk di posisi terbawah dibanding Bankai yang efeknya lebih kompleks dan destruktif. Hakka no Togame baru terungkap di TYBW saat Rukia melawan S-Note. Hakka no Togame memungkinkan suhu tubuh Rukia turun sampai 0 absolut, membukukan apapun di sekitarnya secara instan. S-Note Steren Ritter kuat kewalahan menghadapi efek pembukuan ini. Kelemahannya di penampilan pertama, Rukia masih kesulitan menstabilkan Bankai ini, yang jadi alasan kenapa dia belum masuk ke level yang lebih atas di daftar ini. Senbon Sakura Kalgeos. Byakuya mengubah bilahnya jadi ribuan pedang mini yang bisa dikendalikan telepatik untuk menyerang dari segala arah. Setelah upgrade pasca time skip, jumlah bilahnya makin banyak dan areanya makin luas, membuat serangan ini nyaris mustahil dihindari tanpa pertahanan kelas atas. Secara raw power memang di bawah beberapa entry di TYBW, tapi dari segi coverage, area, dan presisi serangan, Bankai ini tetap salah satu yang paling mematikan di GOT 13. Sakashima Yokoshima Hafo Fusagari. Bankai Shinji nggak menghasilkan damage fisik langsung, tapi efeknya jauh lebih berbahaya. Siapapun yang kena kabut racun dari Bankai ini bakal mengalami distorsi persepsi total, sampai-sampai menyerang sekutu sendiri karena nggak bisa lagi membedakan kawan dan lawan. Karena efeknya area wide dan nggak bisa dilawan secara fisik biasa, Bankai ini termasuk salah satu yang paling sulit diantisipasi lawan, meski situasional. Kokujo Tengen Myo Dangaijo. Bankai awal Komamura memanggil raksasa berjirah yang menirukan gerakannya, tapi versi Dangaijo yang muncul di TYBW melepas seluruh zirahnya itu membuatnya lebih cepat dan lebih kuat, dengan konsekuensi mengorbankan jantungnya sendiri sebagai bahan bakar. Ini salah satu Bankai dengan power output tertinggi di antara Kapten GOT 13, tapi resikonya juga ekstrim, sesuatu yang jarang ditemukan di Bankai lain di list ini. Daiguren Hyorin Maru Mature Form. Di TYBW, Hyorin Maru Toshiro naik level jadi bentuk matang dengan kemampuan yang jauh melampaui versi awal. Bukan cuma membekukan materi fisik, tapi bisa membekukan konsep abstrak, termasuk harapan lawannya buat menang. Kombinasi kecepatan Toshiro dan efek pembekuan area luas bikin Bankai ini salah satu yang paling seimbang dari segi ofensif dan kontrol medan pertempuran di seluruh seri. Konjiki Ashisogi Jizo Matai Fukuin Sotai. Versi awal Bankai Mayuri udah mematikan lewat racun mematikan yang menyebar lewat udara. Tapi versi modifikasi yang muncul saat melawan Pernida di TYBW naikin levelnya jauh lebih tinggi dengan kemampuan adaptasi yang bikin Mayuri bisa menyesuaikan strategi di tengah pertarungan. Fleksibilitas ini yang bikin Bankai Mayuri unggul dibanding banyak Bankai lain yang cuma mengandalkan satu jenis serangan. Dia bisa switch antara racun, replikasi sel, sampai eksperimen langsung di medan perang. Gila nggak tuh? Shirafude Ichimonji. Kapten Divisional ini punya Bankai yang secara konsep salah satu paling mengerikan di seri. Kemampuan menuliskan kanji di tubuh musuh yang secara instan mengubah kekuatan mereka sesuai arti kata itu. Saat melawan Yuhapa, Ichibe menuliskan kanji yang berarti semut hitam, dan levelnya Yuhapa langsung anjlok drastis ke level serangga. Yuhapa sendiri secara eksplisit takut sama Bankai ini dan cuma bisa lolos karena kemampuan Almighty miliknya, bisa melihat masa depan dan menghindari efeknya lebih dulu. Itu artinya dari sudut pandang villain terkuat di seri ini, Shirafude Ichimonji termasuk salah satu ancaman paling nyata yang pernah dia hadapi. Zanka no Tachi. Bankai Final Yamamoto
mengonsentrasikan seluruh elemen api ke bilah pedangnya sampai suhu bilahnya diperkirakan menyentuh angka setara permukaan matahari. Saat dipakai melawan Yhwach di TYBW, cuma dalam hitungan menit Zanka no Tachi udah cukup buat melelehkan lapisan bawah tanah Seireitei dan memaksa Yhwach mengakui dia nggak bisa menang tanpa mencuri pedang itu lebih dulu. Level destruksinya sebesar itu sampai penggunaan penuh dalam durasi lama secara teoritis bisa mengancam keseimbangan Soul Society itu sendiri. Itu sebabnya Yamamoto jarang pakai kekuatan penuhnya bahkan di pertarungan besar sekalipun. True Bankai Zangetsu, The Blade is Me. Di final battle melawan Yhwach, True Bankai Zangetsu Ichigo terbukti jadi satu-satunya kekuatan yang benar-benar berhasil menembus pertahanan Yhwach secara permanen. Sesuatu yang bahkan Zanka no Tachi dan Shirafude Ichimonji gak bisa lakukan sendirian. Bankai ini representasi penyatuan penuh Ichigo dengan sisi hollow dan Quincy-nya, dengan Zangetsu asli sebagai manifestasi sejati kekuatannya. Setiap kali Ichigo mengaktifkan Bankai ini, bahkan tercatat memicu riak yang setara dengan denyut Soul King sendiri. Indikasi bahwa kekuatan Ichigo di level ini terhubung langsung ke pondasi realitas Bleach. Kombinasi faktor naratif dan pertarungan inilah yang bikin True Bankai Zangetsu pantas jadi nomor satu. Bukan cuma karena Ichigo protagonis, tapi karena secara canon dia benar-benar mengakhiri ancaman terbesar di seluruh seri. Itu dia versi 10 Bankai terkuat di Bleach. Kali ini lebih align sama feat-feat yang benar-benar ditunjukin di manga dan TYBW. Beda jauh kan sama versi sebelumnya. Kalau masih ada yang menurut lo kurang pas, komen di bawah. Ranking kekuatan di Bleach emang salah satu topik paling seru buat didebatin karena power scalingnya kompleks banget. Subscribe ke Geninjutsu biar nggak ketinggalan video analisis Bleach lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and bye.